Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tak pernah lepas dari hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Yesus, kami perlukan Engkau setiap saat dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami, Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, Bapa. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dan pada sore hari ini kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Kami ingin memuliakan-Mu, kami ingin memuji-Mu dengan segenap hati kami, Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Engkau adalah gembala kami. Kami percaya Engkau tak kekurangan bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa bagi kami. Dia
Dan sungguhlah dikatakan meskipun Ceritakan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya. Mari semua kami untuk bagi berdiri. Naik ke gunung, percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Kami percaya Tuhan Engkau selalu membela kami Bapa, dan kami saat ini mau bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai dan bersuka cita dalam Tuhan, katakan haleluya. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan kita? Lebih keras lagi buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari kita bergoyang supaya nggak ngantuk ya saudara. Soalnya hari ini kita bergoyang buat Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang terjatuh dan jubahnya turun, seperti embun di
memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan, memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Bagaimana kali ini ya? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Kayaknya kurang ceria gitu ya. Itu yang di belakang-belakang itu telepon lari ke belakang Abdi ya. Tuh jogetnya bagus loh. Kayaknya itu perlu dicoba itu ya. Mari kita ulang lagi. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti mari kita nyanyi dong. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Hey, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari seperti roh menari. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada kita. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore ini kalau kami boleh menggerakkan kaki kami, tangan kami, itu karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Ini adalah bentuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ini saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara ke setiap kami Bapa. Kami ingin ikut turut hati-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tabu-tabu
Kau lebih tahu yang terbaik.
percaya Bapa bahwa Engkau sungguh dahsyat bagi kami. Perbuatan-perbuatan-Mu sungguh heran bagi kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada karena keajaiban daripada Tuhan yang boleh kami alami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur kami masih bisa ibadah. Itu karena kasih Tuhan kepada kami. Engkau memberi waktu kepada kami Tuhan, supaya kami boleh datang menyembah Tuhan, mengucap syukur. Dan kami boleh Tuhan diisi oleh firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman Tuhan kami akan rapuh Tuhan. Kekuatan kami terbatas Bapa. Oleh karena itu kami butuh Tuhan lebih dari segalanya. Roh Kudus hadir di tempat ini. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, iman kami bertumbuh. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kasih kami bertambah-tambah dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang mendengar sore hari ini, agar firman Tuhan menjadi benih yang subur dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berterima kasih buat firman Tuhan yang akan kami dengar. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya. Semua sukacita luar biasa terpancar ya dari wajah-wajahnya ya. Apalagi tadi lagunya dangdutan. Dangdutan dalam Tuhan ya. Gak dangdutan di lapangan sana ya. Tetapi dangdutan di hadapan Tuhan, sukacitanya itu berbeda ya. Seolah-olah kekuatan kita itu rasanya itu berbeda ya. Karena apa ya? Kekuatan yang Tuhan beri berbeda daripada kekuatan yang kita miliki ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, seringkali kekuatannya lebih dahsyat daripada orang yang tidak takut kepada Tuhan. Itu yang membedakan. Makanya kenapa setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan selalu menyuarakan, bahkan seringkali kadang-kadang kita bosan mendengar, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena cuma itu kuncinya, gak ada yang lain. Kadang-kadang kita enggak takut kepada Tuhan, tetapi takut kepada manusia. Kalau kita takut kepada manusia, ya cuma hari itu aja kita dapat kekuatan, tetapi keselamatan tidak ada, anugerah tidak ada, jaminan keselamatan tidak ada. Lebih pilih mana? Lebih baik sekarang kita susah, nanti di kekekalan kita bahagia. Amin. Daripada sekarang kita aman-aman, tetapi nanti kekekalan kita gak dapat tempat. Pilih yang mana? Enggak apa-apa, lebih baik tidak berharga di mata manusia, tetapi berharga di mata Tuhan. Amin. Daripada berharga di mata manusia, tetapi tidak berharga di mata Tuhan. Dahsyat firman Tuhan kalau mengajar. Saya percaya Bapak Ibu, orang percaya sudah benar-benar di dalam Tuhan, yang dirinya ada pimpinan kuasa Roh Kudus, pasti hidupnya itu berbeda. Cara-cara dia hidup, cara-cara dia juga bersosialisasi sama orang lain, cara dia juga hidup di dalam dunia ini, cara dia bekerja, itu potensi-potensinya itu berbeda. Karena ada Yesus dalam dirinya. Tetapi kalau nggak ada Yesus dalam dirinya, yang ada itu apa? Sombong, egois, susah diatur. Ujungnya apa? Ujungnya binasa. Kata firman Tuhan, binasa. Lebih baik sekarang kita berjuang sampai hancur-hancuran, tidak apa-apa. Tetapi nanti kita dipulihkan oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan, itu yang penting. Banyak orang mengejar yang sia-sia, cari yang tidak berguna, cari yang menyenangkan hati, pikiran. Yang penting saya nyaman. Tetapi nggak mikir pengharapan kita, keselamatan kita belum terjadi sekarang. Karena Tuhan katakan jalan untuk menuju surga Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas katakan sempit, bukan lebar. Jadi harus berjuang untuk bisa mendapatkan jalan itu. Karena firman Tuhan dalam Yohanes katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain, jalan satu-satunya itu Tuhan Yesus. Banyak orang sering banyak jalan. Bapak Ibu melihat gambar itu loh, nggak ada ujungnya. Saya pernah ya,
Kalau Bapak Ibu nonton YouTube cari jalan bingung, ke sana kelihatan pasti, sampai sana ternyata ada jurang. Ke sana kelihatannya enak, nyaman, tumbuh-tumbuhannya membuat kita segar. Tapi ke sana ternyata jalannya ada tebing. Kita nggak bisa melewati, bingung kita mau kemana. Tetapi ikut Tuhan itu jalannya itu pasti. Seringkali dalam mengikut Tuhan Bapak Ibu, banyak orang tersesat bukan karena tidak bisa, tetapi salah memilih jalan. Banyak orang binasa bukan karena mereka nggak sanggup, tetapi mereka tidak memelihara iman yang Tuhan taruh dalam setiap hati manusia. Tuhan itu sanggup kok mengajar kita. Amin. Sanggup Tuhan mengajar kita dengan baik. Tetapi kenapa kita sampai salah? Karena kita nggak mau belajar dari Tuhan. Kita belajar sendiri, pakai ini sendiri. Kalau pakai ini sendiri, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dan jangan andalkan kekuatanmu. Saya 2 minggu yang lalu saya temukan satu ayat dalam Yesaya, itu dia katakan begini, jangan bersandar kepada manusia, manusia tidak lebih dari hembusan nafas. Waktu saya tahu itu saya kaget, iya sih, manusia itu nggak lebih dari selesai. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Jadi hari ini kita belajar bersandar kepada siapa? Kadang-kadang kalau kita salah kan kita cari manusia. Saya bersandar, saya ke sana, siapa tahu saya ditolong, saya bisa bersandar. Jangan, ketika dia bergeser engkau jatuh. Ketika dia goyah, engkau bingung kamu bersandar kepada siapa. Bahkan firman Tuhan dengan jelas katakan kita harus bisa mengatur diri kita dengan baik supaya kualitas iman kita itu tetap di dalam Tuhan. Karena apa? Banyak orang sudah lama percaya kepada Tuhan, tetapi kualitas imannya berubah-ubah. Kadang setia, kadang nggak setia, kadang hidup taat, kadang nggak hidup taat. Kenapa bisa begitu? Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Merasa bisa, merasa pintar, merasa mampu. Saya sudah sering melihat orang yang kadang-kadang merasa bisa, merasa mampu, ujung-ujungnya kebanyakan kacau balau hancur. Tetapi saya melihat orang-orang sederhana yang mau diperbaiki, yang mau diajar, yang mau dididik, hidupnya itu luar biasa. Amin. Ya, luar biasa. Mereka berhasil karena bukan mereka mampu, tapi mereka tahu yang memberi keberhasilan itu Tuhan. Yang membuat dia terangkat, karena firman Tuhan katakan kalau dia yang angkat, tidak ada satupun yang merendahkan. Waktu saya masih muda, ada sebuah sekolah, ada satu kasus yang besar, jadi hampir hancur tempat lembaga itu. Kita doakan. Lalu pimpinannya itu menyanyi lagu itu, segala perkara ku boleh cerahkan kepadamu. Waktu dia menyebut kata-kata itu, saya Bapak Ibu, seolah-olah saya yang diangkat. Dari situ saya percaya memang kalau Tuhan yang angkat, tidak satupun yang merendahkan. Tadi lagunya itu 1000 tangan manusia itu menarik engkau jatuh, tetapi ingat tangan Tuhan menarik engkau naik. Amin. Jangan takut, jangan melihat keadaanmu, jangan melihat situasimu. Tuhan sanggup, tangan Tuhan itu sanggup. Lagu itu betul, 1000 tangan manusia. Enggak apa-apa, biarkan saja. Karena tangan manusia Tuhan katakan tidak lebih daripada hembusan nafas. Hanya angin yang berlalu. Hari ini ada, besok gak ada. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini coba kita buka di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7. Kita akan baca ya, ada beberapa ayat di situ yang akan kita baca. Kita sama-sama membaca ya, ada beberapa ayat ya. 1 Petrus pasal yang 4 ayat 7. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia.
Amin. Ya. Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Orang yang bisa berdoa dengan baik hanya orang yang tenang. Betul? Kalau nggak tenang, bagaimana mau doa? Pikirannya ke sana sini. Saya pernah coba setengah hari, cuma 1 jam fokus, separuh nggak tahu pikiran kemana. Dari situ saya ternyata manusia ini terbatas. Saya pernah 3 jam, ya, saya bertahan. Tetapi dari situ saya belajar, ya, kalau orang nggak benar-benar punya fokus kepada Tuhan, nggak usah 1 jam, 15 menit pasti cekot-cekot. Yang miring kiri lah, miring kanan lah, ya. Pernah kok, sering banyak cerita. Saya dulu pernah ikut satu gereja yang mengadakan tiap bulan doa semalam suntuk. Amin tinggal separuh, yang lain sudah nggak ada. Saya masih muda, masih umur berapa itu? Saya punya senjata, kalau berangkat pura-pura bantal guling. Kelihatan doa, tapi maaf, aminnya sudah amin, nggak doa nggak apa, tidur di atas bantal. Kita nggak usah munafik ya. Makanya lihat kalau program-program dalam gereja, paling pertama 10 orang, sudah setengah tahun tinggal 3 orang. Karena apa? Nggak kuat. Benar nggak? Benar. Karena apa? Kedagingannya lebih dahsyat daripada rohaninya. Malas lah. Apalagi kalau banyak masalahnya. Manusia itu gak pernah lepas dari masalah. Waktu kita katakan terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, masalahnya timbul di sini, dan di sini banyak. Ya gak mungkin bisa fokus berdoa. Saya pernah buat program sama teman saya, bikin doa semalam suntuk. Kami amin, tinggal kami berdoa yang melek. Lain-lainnya pada tidur. Ya. Setelah itu saya katakan, itu kan kekuatanmu, makanya nggak usah gaya, ternyata kamu nggak sanggup. Mending saya ngomong gitu, supaya terpacu rohnya itu tuh. Ada kerinduan untuk bisa menyembah. Karena orang yang nggak sanggup menyembah, saya percaya nggak bisa menguasai diri. Pastikan itu. Karena firman Tuhan katakan, segala sesuatu ini akan berakhir. Memang sih, kita mau hidup sampai kapan? Kata firman Tuhan cuma 70-80, setelahnya itu bonus. Kalau kita nggak pernah menguasai diri, mau sampai kapan? Dunia ini nggak akan semakin baik. Pernah suatu acara saya mendengar seorang hamba Tuhan katakan, dunia ini licin, betul. Saya katakan lebih licin dari mentega. Saya pernah katakan begitu. Dunia ini lebih licin daripada mentega. Malah teman saya yang jawab, nggak kalah tak belut. Bapak Ibu pernah lihat belut, tangkap belut? Saya nggak pernah. Saking licinnya itu kabur belutnya. Jadi dunia ini saking licinnya banyak orang jatuh tergelincir. Enggak munafik siapa dia. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Amin. Supaya tetap bertahan. Karena dunia ini jahat, semakin hari akan semakin jahat, gak semakin baik. Bapak Ibu memastikan orang 10 tahun yang lalu sama sekarang itu berbeda. Benar gak? Kasihnya mulai berkurang. Rasa pedulinya mulai berkurang. Apalagi ditambah pandemi kemarin. Barusan hampir 3 minggu ini saya ketemu sama orang, ya. Ada pertemuan, saya ketemu orang itu cerita waktu kena COVID. Ngomong apa? Makanan itu dikasih di kayu, dimasukin lewat jendela. Ketinggalan makanan itu di jendela pakai kayu cokrok ke dalam. Waktu dia cerita itu bayangin, sampai seolah-olah orang itu seperti setan. Takut didekatin. Benar gak waktu COVID itu? Dia cerita itu main benar-benar kejadian. Untung bosnya masih tanggung jawab, masih diberi kesempatan. Dia ditaruh di rumah kosong. Pembantu antar makanan taruh di jendela pakai kayu sokok begini. Nggak berani, tangannya nggak berani menyentuh jendela barang. Pakai kayu panjang. Jadi kalau tangannya nggak sampai dia pakai kayu cokrok lagi. Ya kalau cerita itu benar loh, kejadian itu terjadi. Dari ceritanya itu saya bisa dikuatkan. Ada saatnya orang yang kita andalkan jauh daripada kita, malah anggap kita seperti musuh yang tidak pernah dia kenal. Bahkan saudara sekalipun. Oleh karena itu kita perlu belajar. Hanya Tuhan yang mengasihimu dengan tulus. Amin. Tuhan menerima kita apa-apa, tidak pernah menerima kekurangan. Saya dulu masih melayani, masih muda, banyak janji. Sampai hari ini janjinya tinggal janji. Dari situ saya belajar. Ya, berharap kepada manusia, memang firman Tuhan katakan bukan hanya kecewa, terkutuk.
Saya dijanjiin, kamu sekolah yang baik, nanti aku belikan ini dan ini. Sampai sekarang saya sudah punya anak, gak pernah ada lagi jawabannya. Ya, jadi saya tahu ya, janji tinggal janji, tetapi di dalam Tuhan itu berbeda. Tuhan yang berjanji, Dia akan menggenapi. Kenapa kita sama manusia yang begitu rapuh kita percaya? Sebegitu percayanya, tapi kita sama Tuhan yang pasti kita masih ragu-ragu. Saya pernah katakan, pernah tak kita naik pesawat dan tanya pilotnya siapa? Enggak kan? Sudah cek mesinnya, minyaknya cukup? Enggak, aku tinggal naik berangkat. Ya kan? Segitu percayanya. Kalau kita naik mobil, masa tanya supirnya, sudah pengalaman tak Pak? Berapa tahun? Enggak mungkin, tinggal naik jalan. Bah, mobilnya kok sampai tujuan dan selamat kan? Tapi kita sama Tuhan yang berjanji, aku memeliharamu, aku menerimamu, aku memberkatimu, aku menjagamu. Kita kok jaga jarak. Kalau sebut tanda doa, banyak orang tidak lulus. Karena doa itu melebur hati kita yang paling dalam. Amin. Perbaiki jam-jam doa kita di hadapan Tuhan. Kadang kita memang sibuk. Apa sih 24 jam sudah dikasih 1 jam, masa sih gak bisa? Saya dulu pernah punya buku. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Satu hari itu dia punya 40 menit. Jangankan 40 menit, seling 20 menit saya tidur. Sampai 2 tahun baru saya lulus. Makanya saya katakan jangan anggap ente doa, karena gak semua orang itu bisa. Betul? Ya. Tuhan gak usah doa jam lama-lama, 1 jam pulang muridnya tidur semua. Itu membuktikan bahwa kita gak kuat. Saya percaya gak sampai 1 jam, Tuhan baru berangkat 10 menit mereka sudah ngurung. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Mereka gak kuat menghadapi kenyataan itu. Ajak suami dan istri berdoa, anak-anak, amin, supaya kita punya kekuatan. Firman Tuhan tadi jelas katakan, kuasai dirimu dan berdoa. Kadang-kadang ya, saya pernah katakan, kadang-kadang kita lebih ingin menguasai orang lain daripada diri kita sendiri. Benar? Kita lebih banyak ngatur diri orang lain daripada diri kita sendiri. Saya sering melihat orang seperti itu. Kamu harus begini-begini. Nah dia sendiri begitu, gimana? Banyak mengajarnya, tetapi melakukannya nggak bisa. Makanya menjadi orang yang setia, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan nggak gampang. Saya nggak tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Antara kalau di tempat kerja kita melayani Tuhan, amin. Melayani Tuhan nggak hanya di sini cuma iklan. Ya, jangan Bapak Ibu berpikir, oh yang berdiri di depan itu suci. Enggak, kami juga belajar. Kita sama-sama belajar. Firman Tuhan itu seringkali jadi berkat dulu buat saya, baru saya bisa bagikan. Ya. Dan ternyata seringkali kalau sudah lama kita ikut Tuhan, kita bukannya kadang-kadang tambah baik, tetapi kadang-kadang kita tambah gak karu-karuan. Karena apa? Kadang-kadang doanya gak dijawab, membuat orang itu berubah. Ngapain aku ikut Tuhan? Ngapain aku ke gereja, doa saya gak dijawab? Ngapain saya baca firman Tuhan? Toh modal saya gak karu-karuan begini. Justru baca firman Tuhan yang gak karu-karuan itu diperbaiki. Amin. Kalau gak pernah baca firman Tuhan, bagaimana bisa berubah sampai yang mau tuntun? Roh Kudus yang bisa tuntun kita, bukan kita sendiri. Hikmat Tuhan itu yang bisa datang, kamu hidup dengan benar. Kalau orang itu punya hubungan sama Tuhan, sekecil apapun Tuhan bertanggung jawab. Ketika dia salah melangkah 1 tetes sekalipun, 1 menggok sedikit, Tuhan itu ngomong, jangan begitu, jangan ke situ. Kadang-kadang Tuhan pakai orang lain menegur kita, kadang-kadang kita dikasih sendiri hikmat sama Tuhan, kadang-kadang kita baca firman Tuhan, kita ingin, oh aku gak boleh begini, tapi aku harus begitu sama Tuhan. Kalau waktunya udah dekat, harus kita menata diri kita dengan baik. Amin. Kalau waktunya tidak lama lagi, kita harus menata diri kita dengan baik. Saya nggak tahu dalam hidup kita sehari-hari apa yang kita lakukan. Mata manusia itu terbatas, tetapi mata Tuhan tidak terbatas. Tuhan menyorot kita dengan jelas. Saya sama teman-teman saya sering dari masih muda, saya sering kalau ketemu saudara saya sampai bosan dekat sama saya. Malah sama ini kak ini nanti apa dikotbahin melulu. Ya harus dikotbahin baru bisa berubah. Kalau dikotbahin mana bisa berubah?
Jadi kalau kumpul-kumpul itu duduknya jauh-jauh karena takut dikotbahin. Iya, karena hidupnya nggak jelas, nggak mau dengar firman Tuhan. Telinganya itu risih mendengar firman Tuhan. Harus hidup benar. Ya nggak apa-apa sesekali menyeleweng. Iya, nggak apa sesekali kamu menyeleweng. Hari ini mungkin kamu anggap biasa, tetapi ke depan itu akan menjadi satu senjata yang luar biasa menghancurkan. Terus kalau sudah hancur, siapa yang disalahin? Seringkali Tuhan yang kita salahin. Padahal kita sendiri yang nggak mau dididik. Kadang teguran Tuhan itu keras, Bapak Ibu. Kadang-kadang teguran Tuhan itu seperti pisau. Karena firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Kami ibu kan sering pakai pisau ya. Kalau nggak tajam kita asah ya pakai batu asah. Kadang-kadang tangan kita sendiri terpotong. Habis diasah tangan kita sendiri terpotong. Kadang-kadang Tuhan itu seperti itu sama kita. Memotong bagian-bagian yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang membuat kita tidak berubah, Tuhan potong. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kita layak. Kalau enggak akan kita hidup begitu terus. Karena dunia ini semakin lama semakin gelap. Banyak orang akan tersesat. Tapi Tuhan datang sebagai terang untuk menerangi jalan manusia. Amin. Dahsyat loh Tuhan itu kalau mengajar. Saya pernah katakan hanya satu binatang tok yang kalau jalan bawa senter. Binatang apakah itu? Kunang. Ya, dari di mana dia berada kita tahu. Oh, itu ada kunang-kunang. Beda sama nyamuk, gelap-gelap copot hilang. Kan nggak tahu kan? Beda. Jadi kita kemana-mana kita bawa terang Tuhan. Ada banyak firman Tuhan katakan jadilah tenang. Engkau harus tenang untuk menghadapi segala sesuatu. Engkau harus tenang supaya engkau mendapat kekuatan di masa-masa yang sulit. Bapak Ibu mau percaya atau tidak percaya, sekarang ini banyak orang mengalami masa sulit. Terus kita mau kemana? Kita sebagai orang percaya kita mau kemana? Kita berlari kepada Tuhan. Amin. Kita berlari kepada Tuhan. Kita berikan dengan tangan berlari kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Kadang-kadang kita seolah-olah datang kepada Tuhan untuk berdoa, Bapak Ibu. Bukan kita mendoakan apa yang Tuhan mau, tetapi kita mendoakan apa yang kita mau. Saya pernah belajar berdoa, Tuhan, saya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Kata-kata itu beda. Saya rasanya itu beda. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan banyak permintaan kita. Kita tuntut Tuhan, kita paksa Tuhan. Harus ini Tuhan, harus begini Tuhan, harus begini Tuhan, nggak bisa. Karena Tuhan katakan kalau kita berdoa hanya katakan jadilah kehendak-Mu. Amin. Menurut apa kata Tuhan, bukan menurut apa kata saya. Karena Tuhan tahu yang menjadi keinginan kita. Tuhan menjawab itu bukan membuat kita baik, tetapi justru membuat kita hancur. Jadi Tuhan kasih yang tepat. Tapi kadang-kadang kita merontak kepada Tuhan. Kita merasa itu nggak bisa. Harusnya yang ini Tuhan, jangan yang itu. Karena kadang-kadang apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang Tuhan mau. Hari ini saya nggak tahu ketika kita melayani Tuhan. Pertama itu tadi firman Tuhan katakan harus hidup dalam penebusan dosa, yaitu kasih. Kasih Tuhan itu tulus, menerima kita dengan babak belur. Model kita yang nggak karu-karuan, dosa kita yang nggak tahu dihitung. Dia menerima kita, dia membuang semua dosa kita. Dia terima kita, dia kasih kasihnya, dia kasih pengampunan, dia kasih pemulihan. Kurang apa Tuhan itu kalau mau ngomong? Yang kedua firman Tuhan tadi katakan terlalu besar apa yang Tuhan buat. Coba kita berpikir, dulunya saya seperti apa, tapi setelah saya mengenal Tuhan, hidup saya seperti apa? Hidup saya berubah. Lalu Tuhan katakan kita harus bisa mengasihi orang lain. Ya, jangan hidup dalam kebencian, iri hati, buang. Sudah nggak ada waktunya buat itu. Amin. Nggak ada waktunya sudah dekat. Saling mengasihi, jangan bersungut-sungut. Layanilah seorang dengan yang lain. Tuhan sudah kasih kita karunia masing-masing. Tadi firman Tuhan katakan ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan sudah kasih kita porsi masing-masing. Saya bisa ini, dia bisa itu, kita saling melengkapi. Ya. Karunia itu pemberian Tuhan. Kita pakai untuk jadi berkat buat orang lain. Tuhan sudah kasih kita dengan ukurannya masing-masing. Kalau Tuhan melawan kita dengan baik, kita akan
juga harus membagikan karunia itu kepada orang lain, anugerah itu kepada orang lain. Jangan kita simpan, sama seperti air itu loh. Kalau nggak pernah dialirkan, ya bau. Bapak Ibu punya pengampungan di rumah kan? Kalau nggak pernah dikuras, ya ada ulatnya Pak. Ya bisa gatal-gatal kalau pakai mandi. Kadang-kadang Tuhan kuras kita supaya kita bersih. Amin. Tuhan goyang-goyang kita seperti air mau, sakit itu. Siapa yang bilang nggak sakit? Bukan hanya sakit, terlalu sakit. Tetapi kalau mau pasti bisa. Hari ini mungkin saya nggak tahu ya posisi kita dalam rumah tangga. Kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai karyawan di tempat kerja, dimanapun kita berada, kita sebagai pelayan Tuhan. Kalau Tuhan sedang menggoyahkanmu, percaya itu Tuhan sedang untuk membersihkanmu. Amin. Jangan mengeluh. Biarkan firman Tuhan pada sore hari ini bisa menjadi berkat. Kita boleh tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan di hadapan Bapa. Kami hanyalah hembusan nafas dari Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau pencipta dalam kehidupan kami. Biar kami hanya mau dipimpin oleh Tuhan, agar kami berkemenangan Tuhan. Di dalam situasi masa sulit, masalah, persoalan, tekanan-tekanan yang datang, kami tetap bertahan karena di hati kami ada Yesus. Kami tetap kuat karena di hati kami ada kasih Tuhan yang memberi kesanggupan kepada kami. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak di tempat ini Bapa. Kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Dan kami mau hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Bukan karena kami sanggup, tetapi Tuhan yang memilih kami. Kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami dengan rahasia. Roh Kudus sanggup untuk memberikan jalan yang terbaik bagi kami. Roh Kudus sanggup untuk memberikan karunia-karunia-Mu kepada kami Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa, sekalipun kami ada di tempat yang tidak ada harapan, tanah yang tandus, tempat yang kering sekalipun, di situ kami percaya Tuhan masih akan membuka mata airnya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, firman-Mu yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, hamba terbatas Tuhan untuk membaca. Hamba hanyalah sebagai alat-Mu Tuhan, tetapi Tuhan akan melakukan rancangan-Mu bagi setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Tuhan, setiap pemberian yang baik itu datang daripada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan beri bagi kami hanya belajar untuk memberi yang terbaik dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan kami